Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wahyadianto, Widyaiswara Ahli Muda di Puslabang PKSN. Saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 3 Latsar CPNS dalam rangka memenuhi tugas workshop pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh P3K Bangkom LAN RI. Semoga paparan saya akan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita saksikan. Latsar CPNS bisa dilaksanakan dengan 3 metode. Yang utama adalah blended learning, kemudian klasikal, dan yang terakhir adalah distance learning yang hanya dilakukan bila kondisi darurat. Nah, paparan ini akan dipilih pada metode blended learning saja. Selamat tahapan pada saat pelaksanaan blended learning dibagi menjadi yang pertama self learning menggunakan MOOC, kemudian distance learning menggunakan e-learning di LMS atau Zoom, dan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal. Nah, adapun penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang diberikan oleh instansi pengirim harus dilaksanakan di antara ketiganya. Kemudian terakhir evaluasi pelatihan dan pelepasan peserta. Fokus pada agenda 3 yaitu agenda kedudukan PNS, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan melalui 2 mata pelatihan yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk manajemen ASN terdiri dari 3 materi pokok yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan mata pelatihan Smart ASN terdiri dari literasi digital, pilar literasi digital, implementasi literasi digital dan implikasinya, serta analisis kasus. Untuk tahap e-learning, agenda 3 diberikan waktu 3 hari. Untuk hari pertama, dilakukan dengan sinkronus 2 JP dan asinkronus 6 JP. Sinkronus terdiri dari pengenalan yang dilakukan dengan cara mencari tahu informasi lain selain dengan nama, misalnya kita menekankan pada hobi, kemudian makanan favorit dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membangun raport antara fasilitator dengan peserta dan di antara peserta itu sendiri. Sehingga diharapkan interaksi selanjutnya akan lebih dekat. Kemudian dilanjutkan dengan storytelling. Nah, storytelling ini mengambil tema mengenai pengelolaan SDM, inovasi digital atau pembelajaran. Diharapkan mengenali teknik storytelling, maka pendengar atau peserta akan bisa mendapatkan pengalaman atau sensasi pengalaman yang sama meskipun tidak harus mengalami kejadian tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur pencapaian hasil MOOC menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Mentimeter, atau Zoom. Dilanjutkan dengan overview singkat posisi agenda 3 terhadap agenda 1, 2, dan 4 untuk mendapatkan gambaran atau memberikan gambaran utuh mengenai Latsar CPNS dilihat dari masing-masing agenda. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tahapan atau mata-mata kegiatan atau kegiatan belajar pada agenda e-learning, agenda 3 ini. Nah, dilanjutkan dengan asinkronus sebanyak 6 JP. Terdiri dari 2 tugas individu, yaitu pembuatan video monolog dan learning journal. Untuk kegiatan video monolog, peserta diminta untuk merekam video keresahan yang dialami ketika berinteraksi dengan birokrasi kepegawaian. Di mana tidak hanya curhat, tetapi peserta diharapkan untuk membangun empati, membayangkan atau memperkirakan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan lebih jauh lagi, bisa merancang tindakan apabila menghadapi peristiwa yang mirip atau serupa di masa yang akan datang. Nah, di sini ada poin bonus selain dari sekedar mengupload video.
Bentuknya adalah mengubah video tersebut ke dalam bentuk tertulis dan diunggah dalam media sosial, baik dalam bentuk Instagram maupun blog atau media tertulis lain seperti Twitter misalnya. Kemudian tugas individu yang kedua adalah menyusun atau membuat rekaman suara tentang learning journal, yaitu refleksi pembelajaran yang diterima selama tahap e-learning, yaitu selama 3 hari. Nah, bonus poin akan diberikan apabila peserta menambahkan 1 sampai dengan 2 kalimat yang isinya adalah analisis kritis tentang lesson learn yang didapatkan. Nah, bonus ini memang menjadi penting supaya peserta lebih kompetitif, dan yang paling utama adalah mereka mendorong memunculkan the best version of themselves. Hari berikutnya, asinkronus selama 9 JP, dilakukan dengan memberikan tugas individu, yaitu membuat uraian tentang analisis core issue dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. 3 isu yang nantinya akan diperas menjadi 1 isu akan menjadi embrio bagi rancangan aktualisasi yang akan dilakukan di agenda 4 setelah ini. Kemudian berikutnya adalah melanjutkan tugas pembuatan learning journal. Serta berikutnya adalah tugas kelompok mendiskusikan isu aktual pemindahan ibu kota negara dan dampaknya terhadap nasib ASN. Jadi di sini peserta diharapkan mampu mengupas isu tersebut, kemudian menganalisis dampaknya terhadap nasib atau kondisi ASN. Berikutnya di hari terakhir atau hari ketiga, peserta akan mendapatkan bagian dalam bentuk sinkronus selama 3 JP. Di situ hasil diskusi atau tugas kelompok di hari sebelumnya dipaparkan, kemudian di situ fasilitator memberikan komentar, kemudian sisa waktu yang ada akan diberikan kesempatan bagi individu atau paparan tugas individu. Yang di situ akan ada umpan balik dari sesama peserta. Pada tahap klasikal akan ada 2 kegiatan, yaitu ceramah serta pembelajaran. Setelah mendapatkan ceramah selama 2 JP, peserta akan diajak untuk melakukan window shopping terkait dengan aktualisasi yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya. Nah, dari window shopping dilakukan, akan dikumpulkan kembali untuk merefleksikan kegiatan window shopping tersebut serta lesson learn yang didapatkan dari melihat rencana aktualisasi yang dilakukan oleh rekan peserta latsar. Setelah itu, fasilitator akan memberikan umpan balik dan menekankan lesson learn yang didapatkan sendiri oleh peserta. Setelah itu, sebagai pengantar kesimpulan dan pembulatan, ditayangkan video ASN inspiratif yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan bersama dan pembulatan untuk memberikan anchoring dan memaksimalkan resensi efek dari pembelajaran yang ada. Demikian kegiatan belajar yang saya rancang untuk diberikan pada agenda 3, yakni agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga dapat memberikan manfaat terutama bagi saya sendiri dan bagi penonton video strategi pembelajaran agenda 3 ini. Saya mohon maaf apabila dalam penuturan saya ada kesalahan atau hal lain yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.